Kenapa sih orang TKN itu melebih-lebihkan Syekh Abdul Qadir? Apakah Syekh Abdul Qadir itu lebih tinggi daripada Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Ustadz Andika dalam acara Ngopi Ngobrol Perihal Ihsan. Ustadz, gimana Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga ini juga demikian. Alhamdulillah. Ini Ustadz yang semangat nih bro ya. Iya dong, pagi-pagi. Demikian. Demikian Tadi dong. bubur lontong sayur. Si pagi. Ya biasa sih toge goreng. Toge goreng. Gini Ustadz, ada baru talqin, dia mendapat pertanyaan dari temannya yang belum ber-TKN. Jadi gini, lu sekarang udah masuk TKN ya, udah ikut TKN, iya gitu kan. Kenapa sih, pertanyaan gini Ustadz, kenapa sih orang TKN itu melebih-lebihkan Syekh Abdul Qadir? Apakah Syekh Abdul Qadir itu lebih tinggi daripada Rasulullah? Buktinya sering banyak mengadakan manakib. Dia keliling manakib kemana-kemana. Terus ada yang baru lahiran, dia bikin manakib gitu kan. Mau nikah, manakib gitu kan. Doyan banget semua. Mau umroh, haji, manakib. Apa iya Mas Abdul Qadir lebih tinggi? Itu pertanyaannya Ustaz. Gitu. Ya, alhamdulillah ada pertanyaan demikian, berarti ada yang nyorot ya. Betul. Berarti ada yang memperhatikan dari jauh. Ya, bagus sih, mau kepo bagus. Kepo positif Ustaz. Kepo positif. Mudah-mudahan ada setelah itu dapat hidayah ya. Amin. Itu. Baik. Untuk menjawabnya, nah kebetulan di kitab Uqudul Juman. Alhamdulillah, kitab Uqudul Juman, ya kitab rujukan utama amaliyahnya Ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Ya, dalam kitab Uqudul Juman ini ada tuntunan bimbingan bagaimana mengamalkan amalan harian, zikir harian, termasuk amalan khataman. Nah, di bagian amalan khataman ini sebenarnya bisa jadi bukti otentik, bukan bukti yang direka-reka ya, otentik tertulis loh dan diamalkan untuk menjawab pertanyaan tadi. Maksudnya gimana Ustaz? Tadi kan pertanyaannya apa ya orang Ikhwan TKN itu melebihkan Syekh Abdul Qadir Jailani daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena benar-benar manakib. Ya. Nah, padahal ini bukti jawabannya ada di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Uqudul Juman ini, ya, di sini ada amalan khataman diawali dengan 7 rangkaian hadarat Al-Fatihah. Ya. Dalam 7 hadarat Al-Fatihah yang pertama itu untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu di hadarat Fatihah yang kelima baru disebutkan nama Syekh Abdul Qadir bersama dengan para masyayikh, para ahli silsilah TKN Suryalaya, seluruh para masyayikh, para sufi dan sebagainya disebutkan di sana. Ya. Nah, itu baru pembukaannya. Dalam batang tubuh amaliyahnya, ya. Dalam amalan batang tubuh ya intinya khataman ini ya karena aurat-aurat yang sangat banyak. Tapi yang pertama adalah dibacakan salawat Nabi. Ya, bahkan tidak hanya satu pos itu. Dalam khataman ini ada 12 pos mengucapkan salawat Nabi. Salawat kepada Kanjeng Nabi ya. Ya, salawat pasti pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau mengikuti buku kitab Uqudul Juman ini, ya contohnya ini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ini tertulisnya berapa? 100. Jadi bayangkan kalau diamalkan khataman secara tam, secara lengkap, secara utuh, berapa banyak mengucapkan? 1200 kali. Ya. Sedangkan mengucapkan nama Tuhan saya dalam batang tubuhnya ini nanti menjelang kita baca Ni'mal Maula wa Ni'man Nasir, kita baca lagi Fatihah buat Tuhan Syekh satu kali. Ila hadrati Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani satu kali. Maka total mengikuti apa yang tertulis dalam buku Uqudul Juman ini amalan khataman, kita menyebutkan nama Tuhan Syekh Abdul Qadir Al Jailani hanya 2 kali. Pembukaan dan batang tubuh. Tadi di hadarat Fatihah yang kelima 1 kali, lalu menjelang Ni'mal Maula wa Nasir 1 kali. Berarti total menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad SAW 1201 kali. 1200 yang salawatnya ila hadrat yang sekali yang pertama. Perbandingannya jauh nggak? Iya. Jauh. Jadi nggak benar. Jadi sebenarnya dalam forum manakib itu memuliakan Rasulullah. Iya, memuliakan Rasulullah. Karena dalam acara manakib pasti ada pengamalan zikir khatam begitu. Nah, lalu kalau pertanyaan berikutnya mungkin kalau saya tambahkan seolah-olah gini ya.
Lalu kenapa juga setelah ada menyanjung Rasulullah, ya, ada pemulihan terhadap Rasulullah dengan majelis maulid, ya, kenapa juga perlu dengan manakib pemulihan Abdul Qadir? Baru aneh mau nanya tuh bro. Jadi aneh nanya diri sendiri deh. Kalau jangannya susah nanti. Itu baru mau nanya. Jadi kenapa emang harus ada manakib Syekh Abdul Qadir? Padahal ada majelis maulid yang lain. Iya. Istighosah juga bisa. Iya. Jadi bimbingan guru kita kan begini. Jadi memang Rasul kan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi kamu sekalian. Ya. Namun bagi orang-orang yang sedang menapaki jalan mendekati kepada Allah, taqarrub ilallah, ya memang dia butuh satu figur lagi yang setar perjalanannya itu sama dengan diri kita. Oke. Kalau kita dengan Rasul kan start berangkatnya beda nih. Iya. Rasul adalah seorang nabi yang maksum, Betul. punya mukjizat. Maka kalau nanti Rasul melakukan amalan-amalan ibadah ya yang takrub kepada Allah begitu luar biasanya, misalnya sholatnya sampai bengkak-bengkak, bagaimana Rasul juga bisa berperilaku sabar menerima segala ujian dari Allah. Ada kalanya hawa nafsu kita berkata, wah itu kan Rasulullah, maksum, gitu punya mukjizat, wajar. Akhirnya ada sebagian dari hawa nafsu kita kadang yang ada ungkapan seperti itu. Tapi ketika diberikan satu contoh figur lagi yang start berangkatnya dengan kita sama, bukan nabi, bukan rasul, hanya sama-sama hamba-hamba Allah, walaupun jelas beliau sudah sukses menjadi hamba Allah kan. Tapi start perjalanannya sama. Yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu. Maka kalau kita bilang, oh Tuan Syekh ibadahnya kan sampai sholat subuh 40 tahun kan dengan wudhu sholat isya kan. Oh itu kan beliau wali, tapi wali itu bukan nabi loh. Ada proses juga. Ada proses, gitu. Startnya sama dengan kita gitu. Jadi ada sanggahan sendiri. Itulah kenapa guru kita Pangersa Abah ya memberikan satu lagi figur teladan, artinya dengan sengaja kita dibimbingkan untuk melakukan manakib. Selain mengambil barokahnya, juga situ ada nilai pelajarannya. Gitu. Kisah-kisahnya itu. Kisah-kisahnya untuk membangun motivasi kita semua murid-murid Pangersa Abah mengikuti jejaknya. Begitu. Dan juga kan dengan Rasul, dengan Tuan Syekh Abdul Qadir juga kan jaraknya kita lebih dekat ke Tuan Syekh. Jadi penyaksian dan juga kisah-kisah itu kan jadi lebih banyak. Jadi sebenarnya bisa nggak dibilang ini, dengan kita menghadiri majelis manakib Syekh Abdul Qadir, sebenarnya intinya kita juga ingin memuliakan Nabi Muhammad SAW, jelas. Gitu kan? Karena Tuan Syekh itu kan adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Begitu. Dengan mengikuti jejak perjalanan hidup Tuan Syekh, bagaimana kejujurannya, bagaimana kedermawannya, sesungguhnya itu pun lebih mendekatkan kita dengan Rasulullah SAW. Karena ini figur yang startnya itu sama dengan kita, bukan Nabi, bukan Rasul. Cuman karena kesungguhannya dalam beribadah, mungkin Ustaz, akhirnya mujahadah perjuangannya, keikhlasannya, istiqomahnya, itu pun akhirnya menjadi kekasih Allah. Dan itu mungkin, dan tentu kita juga yakin itu juga yang tadi dengan Pangersa Abah dong Ustaz ya. Sama, mengikuti Pangersa Abah, sama juga dengan mengikuti Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, sama juga dengan mengikuti Rasulullah SAW. Ini agak sedikit belok dikit Ustaz. Ya gimana? Terus kenapa belok kanan belok kiri? Lurus belok kiri. Kenapa kita nggak bikin manakib keadaan lagi Tuan Syekh? Kan hidup Tuan Syekh dengan Pangersa Abah, kita lebih dekat dengan Pangersa Abah. Kenapa kita nggak bikin manakib Pangersa Abah? Ini agak ini dikit. Agak nekat nanya. Jadi gini, kita kan mengamalkan manakib bukan karena maunya kita, tapi karena diperintah oleh guru kita, karena dibimbingkan, karena dicontohkan ya. Dan juga kita juga bagi ikhwan-ikhwan yang sudah lama, sudah senior memahami kok bahwa isi semua manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani berlaku buat Pangersa Abah. Artinya peristiwa-peristiwa dalam manqobah tersebut memang pernah juga terjadi pada diri Pangersa Abah, tentu dengan kejadian yang sedikit berbeda. Konteksnya berbeda, tapi intinya adalah sama. Maka kita katakan bahwa semua isi manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani berlaku buat Pangersa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirrahu. Jadi ya, seperti dengan kita mengikuti Tuan Syekh, sama aja kita mengikuti Rasulullah. Berarti kita dengan mengikuti Pangersa Abah pun sama dengan mengikuti Tuan Syekh. Dan karena Pangersa Abah tidak memerintahkan manqobah manakib dirinya, kita tidak mengamalkan manakib Pangersa Abah, tapi manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bentuk penghormatan Pangersa Abah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir.
Iya. Dan juga mungkin Pak Ngarsabi ini juga lebih baik ke substansinya aja ya. Kan kalau wali itu mengenalkan dirinya. Betul. Ya, tidak memerintahkan, tapi kita sebagai murid boleh nggak menyanjung beliau secara maksimal? Boleh. Itu nggak kultus, Ustaz? Enggak. Beda ya. Nanti kita bahas nih, Bro Ensis. Karena ada yang mengatakan juga nih, orang tarekat itu banyak mengkultuskan gurunya. Ini jadi episode pertanyaan berikutnya juga. aja deh. Itu jangan sekarang, Ustaz. Kita episode berikutnya biar penasaran. Jadi tetap pantengin terus nih Bro Ensis. Untuk acara ngopi kita akan bahas besok dengan Ustadz Andika, temanya itu kultus, Ustaz. Kultus. Oke, kultus para wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.